Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan kita karunia sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam suatu ibadah yang mulia, yaitu ibadah menuntut ilmu. Sungguhnya menuntut ilmu merupakan ibadah tersendiri. Ibadah bukan cuma salat, bukan cuma puasa, membayar zakat. Menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Bahkan untuk ilmu juga merupakan salah satu sebab kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr." Sungguhnya seorang yang alim itu akan dimohonkan ampunan baginya seluruh penghuni langit. Seluruh penghuni langit akan mohon ampunan buatnya. Demikian juga seluruh penghuni bumi. Bahkan ikan-ikan di lautan juga akan mohon ampunan baginya. Maka seorang berusaha semangat menuntut ilmu agar dia didoakan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Alhamdulillah pada maghrib hari ini kita juga bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita akan masuk pada kitab yang pertama dari Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Badi'il Wahyi. Kalau kita artikan secara bahasa, artinya kitab tentang permulaan datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan bahwasanya wahyu itu datang pertama kali lewat mimpi. Setelah Rasulullah SAW sering melihat mimpi, baru kemudian sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga sebelumnya telah melihat mukjizat, ya. Seperti kata Rasulullah SAW, ini a'lamu hajaran kana bi Makkah yusallimu alayya. Sungguhnya aku mengetahui ada batu yang memberi salam kepadaku di Mekah sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira, ya, setelah bermimpi kemudian berkhalwat di Gua Hira, kemudian datanglah malaikat Jibril. Jadi pembahasan kita tentang bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal Sahih Al-Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Beliau berkata, qala Syekhul Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau mengatakan wa qaulullahi azza wa jalla wa qaulullahi jalla dzikruhu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di." Sungguhnya kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya apa? Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingkat-tingkatannya mulai dari mimpi kemudian turun malaikat, itu bukan cuma dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dialami oleh seluruh nabi-nabi. Dari Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam dan juga rasul-rasul setelahnya. Makanya Allah mengatakan, "Inna auhayna ilaika." Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad kama auhayna, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Dan Nuh sebagaimana akan dijelaskan dalam bab berikutnya, dia adalah rasul yang pertama. Dalam hadis syafaah, tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dan mereka dalam kondisi kehausan, dalam kondisi kepanasan, dalam kondisi kelaparan, maka mereka datang kepada Nabi Adam, mereka mengatakan, "Anta Abul Bashar," engkau adalah nenek moyangnya orang tua. Kemudian setelah Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat bagi mereka, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata mereka, "Ya Nuh, anta awwalu rasulin
engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia. Ya, sehingga di sini para ulama membedakan antara rasul dengan nabi. Kalau nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, tetapi kalau rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Dan cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Artinya Nabi Nuh pun demikian. Sebelum diturunkan oleh Allah malaikat Jibril kepadanya, dia juga melalui proses mimpi. Semua nabi-nabi demikian. Sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan sebelum datang malaikat Jibril untuk beri wahyu kepada para nabi-nabi tersebut. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para syurahul hadis, saya sampaikan bahwasanya penyarah Sahih Al-Bukhari sangat banyak. Telah kita jelaskan pada pertemuan pertama sampai 80 lebih penyarah Sahih Al-Bukhari. Ya. Di antaranya yang terkenal adalah Syarah Ibnul Mulaqin, Syarah Al-Kirmani, Syarah Al-Muhallab, Syarah Ibnul Battal, kemudian Syarah Ibnu Rajab, ya, demikian juga Syarah Al-Aini, Badruddin Al-Aini, kemudian Syarah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini dia termasuk terakhir-terakhir yang menyarah. Oleh karenanya dia menukil pensyarah-pensyarah sebelumnya. Kemudian dia munaqasyah, dia dialog, ya. Kalau syarah-syarah sebelumnya mungkin kurang tepat, dia kritiki. Ya, sehingga Fathul Bari ini memiliki keistimewaan karena dia agak belakangan munculnya, sehingga dia mengambil faedah. Ibnu Hajar mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya, terutama dari guru-gurunya. Setelah itu kalau ada pendapat gurunya yang kurang tepat, dia kritiki, atau ada pendapat pensyarah selain beliau yang kurang tepat, dia kritiki. Kalau ada yang tepat, dia nukil dan dia dukung, ya. Oleh karenanya tatkala beliau mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka para pensyarah berselisih atau bertanya-tanya. Dan nanti akan kita dapati, ya, Al-Imam Al-Bukhari ini dikatakan fiqhul Bukhari fi tabwibihi. Fikihnya Al-Imam Al-Bukhari, kecerdasan beliau berada pada bab-babnya. Ya. Dan mereka berusaha mensyarah dengan detail. Kenapa Imam Al-Bukhari seperti ini? Kenapa dia membawa ayat ini? Kenapa dia membawakan hadis ini? Apa hubungannya dengan bab yang beliau sebutkan? Sampai terjadi khilaf di antara pensyarah hadis, ya. Sampai, ya, terjadi khilaf di antara pensyarah hadis. Sampai ada yang mengatakan saya pun tidak tahu apa sebabnya. Ada yang pasrah tidak tahu kenapa. Ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini hanya sekedar untuk mencari barokah. Tidak ada hubungannya dengan bab. Ya. Dan ada yang mengkritiki. Tidak mungkin, pasti ada hubungannya. Intinya mereka berusaha mencari kenapa rahasia Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil tersebut, apa hubungannya dengan bab yang beliau sampaikan, judul bab. Baik. Di antara yang mereka bahas, kenapa Imam Al-Bukhari tidak membuka kitabnya dengan Alhamdulillah. Ya, tidak mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Langsung dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Padahal ada hadis-hadis yang datang yang mencela kalau suatu tidak dibuka dengan alhamdulillah. Contohnya seperti sabda Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Segala perkara yang penting yang tidak dibuka dengan alhamdulillah, ya, maka perkara tersebut akan terputus. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kullu khutbatin laisa fiha syahadah fahiya kal yadil jazma. Seluruh khutbah yang tidak dibuka dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah, jadi tidak ada hamdalahnya, tidak ada syahadahnya. Al-Imam Al-Bukhari langsung buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat buku-buku para ulama sekarang dibuka dengan hamdalah, dengan syahadah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Karena mereka ingin mencari keberkahan dalam tulisan tersebut. Namun anehnya Imam Al-Bukhari tidak membuka dengan alhamdulillah dan tidak buka juga dengan apa? Asy-syahadah. Padahal kata Nabi SAW, setiap khutbah yang tidak dibuka dengan syahadah maka seperti tangan yang buntung, seperti tangan yang terputus. Ini seakan-akan ada celaan bagi orang yang menulis khutbah atau menulis buku tidak dibuka dengan hamdalah dan tidak dibuka dengan syahadah, ya. Bagaimana jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap pertanyaan ini? Beliau menjelaskan banyak jawaban. Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat pintar, ya. Dia mengatakan kenapa Imam Bukhari tidak membuka dengan hamdalah dan syahadah. Di antaranya kata beliau, bisa jadi kedua hadis tadi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdalah fahuwa aqta, kullu khutbatin la yubda'u
kullu khutbatin laisa fiha syahadah fahiya kal yadil jadma. Setiap perkara yang tidak dibuka dengan hamdalah seperti merupakan perkara terputus. Setiap khutbah yang tidak dibuka dengan syahadah maka seperti tangan yang buntung. Kata beliau, bisa jadi dua hadis ini tidak sesuai dengan kriteria Al-Imam Al-Bukhari. Ya, sehingga seluruhnya dhaif menurut Al-Imam Al-Bukhari. Karena memang dua hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga tatkala dua hadis tersebut lemah, maka tidak dipakai oleh Imam Al-Bukhari. Maka tidak perlu menggunakan membuka dengan hamdalah dan tidak perlu membuka dengan syahadah. Karena itu hadis tersebut lemah. Ya. Karena kalau kita mengambil zahir hadis tersebut, seakan-akan wajib membuka dengan alhamdulillah. Ya, kenapa? Kalau tidak dibuka dengan hamdalah, perkaranya akan terputus, tidak ada berkahnya. Baik, ini di antara jawaban. Jawaban lain kata Ibnu Hajar, bisa jadi Al-Imam Al-Bukhari sudah buka dengan ucapan, tidak mesti dengan tulisan. Waktu dia tulis kitab Badi'il Wahyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bab kaifa kana Badi'il Wahyi. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Nabi SAW. Jadi tidak mesti disyaratkan hamdalah dan syahadah dituliskan, tapi bisa jadi diucapkan. Namun pendapat yang saya agak memilih pendapat tersebut, ini juga disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan ada bedanya antara kitab-kitab ya atau risalah-risalah, surat-surat yang dituliskan ya berbeda dengan khutbah-khutbah. Kalau surat-surat atau adanya perjanjian-perjanjian, maka itu tidak perlu dengan hamdalah dan syahadah. Berbeda dengan khutbah. Lafal hadis datang dalam khutbah. Ya, kullu khutbatin laisa fiha syahadah fahiya ka yadil jadma. Seluruh khutbah yang tidak ada syahadahnya seperti tangan yang buntung. Sementara yang sedang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari itu bukan khutbah. Tapi apa tuh? Tulisan buku. Oleh karenanya Nabi SAW waktu menulis surat kepada raja-raja seperti Raja Heraklius, kemudian Raja Romawi, demikian juga Raja Persia, ya, Rasulullah SAW hanya membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti nanti akan kita baca di kitab Badi'il Wahyi juga, Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius, kata Rasulullah SAW, ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada. Ya. Kemudian juga sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam waktu mengirim surat kepada Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, datang kepada aku, serahkan diri, jangan sombong. Tidak ada alhamdulillah, tidak ada syahadah. Ya, dan ini pendapat yang kuat. Demikian juga Rasulullah SAW tatkala membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Juga tidak ada alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah, tetapi bismikallahumma, bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang kuat bahwasanya kalau masalah buku ya, maka tidak harus ada hamdalahnya, tidak ada harus syahadahnya. Tapi kalau khutbah, seorang berkhutbah, khutbah Jumat, seorang ceramah misalnya, maka hendaknya dibuka dengan hamdalah dan syahadah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna wahyu? Judul bab di sini Kitab Badi'il Wahyi, kitab tentang permulaan wahyu. Wahyu ya, dalam secara bahasa artinya al-i'lam fi khafa. Al-i'lam fi khafa artinya pemberitahuan dengan samar-samar, karena seorang tidak tahu apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Di sekelilingnya tidak tahu. Mereka melihat tanda-tandanya, tapi apa yang disampaikan kepada Nabi mereka tidak tahu. Karena datang dalam kondisi diam-diam dan samar-samar, sehingga sekitarnya tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan makna kata asalnya adalah tafhim, yaitu memahamkan suatu. Ini namanya wahyu. Dan wahyu dinukil oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah dalam kitabnya At-Tawdih Syarah Sahih Al-Bukhari. Dia menyebutkan makna wahyu datang dalam beberapa makna. Contohnya, wahyu artinya adalah perintah. Dalam surat Al-Maidah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli."
Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Allah berfirman, wa id auhayna ilal hawariyin. Tatkala kami mewahyukan kepada al-hawariyin, sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Tentunya sahabat-sahabat Nabi Isa bukanlah nabi. Tapi Allah mengatakan kami wahyukan kepada sahabat-sahabat Nabi Isa, maksudnya kami perintahkan kepada mereka. Jadi wahyu bisa artinya apa? Perintah. Hendaknya kalian beriman kepada aku. Lantas mereka mengatakan, kami beriman kepada engkau ya Allah, ya. Washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah kami adalah orang-orang Islam. Contohnya, wahyu bisa artinya ilham. Seperti firman Allah tentang ibunya Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, "Id auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bis-sahil." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa, agar melemparkan engkau tatkala masih kecil di dalam keranjang. Kemudian lemparkanlah keranjang tersebut di sungai Nil. Allah menggunakan lafal wa id auhayna, tatkala kami wahyukan. Maksudnya kami ilhamkan, kami pahamkan. Oleh karena para ulama mentakwil ayat ini, bukan berarti ibunya Maryam adalah seorang nabi perempuan, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kalau tidak salah Ibnu Hazm berpendapat ada nabi perempuan. Yang benar nabi seluruhnya apa? Laki-laki. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau, ya, illa rijalan, kecuali para lelaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi perempuan. Dan makna wahyu di sini bukan mewahyukan. Kalau artinya mewahyukan berarti ibunya Nabi Isa menjadi apa? Seorang nabi perempuan, nabiyah, ya. Nabiyah. Tapi yang benar tidak, tapi Allah mengilhamkan atau Allah mengirim malaikat. Tapi bukan dalam bentuk wahyu, malaikat memberitahu. Terkadang malaikat datang kepada manusia berbicara. Seperti malaikat datang kepada 3 orang yang botak, kemudian yang penyakit kulit, ya, kemudian penyakit kepala, yang buta, ya. Malaikat datang untuk menguji mereka atau untuk beri petunjuk kepada mereka. Sama, ya. Demikian juga tatkala Allah beri wahyu kepada ibunya Isa alaihissalam, Maryam, ya, atau menurunkan malaikat Jibril untuk berbicara dengan Maryam, maka tidak otomatis Maryam menjadi apa? Menjadi seorang nabi. Kemudian yang lebih parah daripada itu, Allah berfirman kepada tentang lebah. Kata Allah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun, dalam surat An-Nahl ayat 68. Kata Allah, kemudian Rabbmu mewahyukan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah di rumah-rumah orang atau di pohon-pohon atau di tempat-tempat bangunan. Jadi Allah yang mengilhamkan kepada lebah-lebah tersebut. Bukan berarti lebah menjadi nabi, ya. Dapat wahyu dari siapa? Allah. Jadi maksudnya wahyu kepada lebah artinya Allah mengilhamkan, Allah mengajarkan kepada lebah. Kemudian juga wahyu bisa artinya isyarat. Seperti Allah berfirman tentang Zakaria, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Zakaria memberi isyarat kepada murid-muridnya, kepada anak buahnya atau kepada pengikutnya untuk bertasbih kepada Allah di pagi hari maupun di sore hari. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama. Ya, setelah Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat, kemudian beliau menyebutkan hadis yang pertama. Inilah hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan hadis sunniyah, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya, untuk bisa lihat di papan, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair telah menyampaikan kepada kami Al-Humaydi. Al-Humaydi adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Dari Al-Bukhari kemudian Al-Humaydi. Namanya Abdullah ibn Zubair. Qala, gurunya Al-Humaydi berkata, haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepadaku Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah bin Abi Imran Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Makki, ya. Sufyan ada 2 yang terkenal, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan berkata, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian dia berkata, qala akhbarani, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi yaqul, bahwasanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menyatakan bahwasanya dia mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laythi berkata,
sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar. Aku mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar, itu mimbar Masjid Nabawi. Tatkala Umar menjadi khalifah. Ya. Aku mendengar Umar dari atas mimbar Masjid Nabawi berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang hendak dia dapatkan, au ila imra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya, itu kepada dunia atau kepada wanita. Hadis ini datang dalam lafal yang banyak ya. Di antaranya kalau yang sering kita hafal ya, dalam Arba'in Nawawiyah, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Namun dalam lafal yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tanpa ada lafal faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Tidak ada lafal tersebut. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi langsung loncat. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau kepada wanita, maka itu yang akan dia dapatkan. Maka itu yang akan dia dapatkan. Baik, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, adalah sahabiyun jalil, seorang sahabat yang sangat mulia. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Kunyahnya siapa? Abu Hafs. Padahal dia tidak punya anak namanya Hafs. Dia tidak punya anak namanya siapa? Hafs. Dan datang dalam sebagian riwayat, namun riwayat tersebut sepertinya lemah, bahwasanya Nabilah yang telah memberi kunyah kepada Umar bin Khattab. Nabi yang mengatakan anta Abu Hafs. Namun saya katakan riwayat ini disebut oleh para ulama seperti disebutkan oleh Ibnul Mulaqin dalam syarahnya, namun saya tidak mendapatkan ulama yang mensahihkan hadis ini, riwayat ini. Dan Hafs ya, artinya asad, artinya singa. Artinya singa. Ini dalil tentang disyariatkan untuk memiliki kunyah. Meskipun tidak punya anak. Bahkan kalau perlu dengan nama hewan, tidak apa-apa. Abu Hafs. Abu Hafs artinya apa? Abu Singa. Artinya apa? Abu Singa. Ya, karena para sahabat semuanya berkunyah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak punya anak, berkunyah Ummu Abdillah. Dia berkunyah dengan ponakannya. Jadi disunahkan untuk memiliki kunyah. Ya. Dan alhamdulillah banyak ikhwan-ikhwan yang sudah memiliki kunyah. Ya. Kemudian kalau ditanya siapa namamu, dia sebutin kunyahnya. Siapa namamu? Ya. Abu Hafs. Saya tidak tanya kunyah, saya tanya nama. Namanya siapa? Pak Ijo. Kalau dia tidak mau disebut namanya, antum jangan paksa ya. Antum manggil seorang dengan nama yang dia sukai. Antum kalau sudah tahu dia disukai dengan dipanggil Abu Hafs, jangan antum panggil Pak Ijo. Dia tidak suka dipanggil dengan apa? Pak Ijo. Dia sudah panggil dengan kunyahnya. Ya. Baik. Dan Umar, kata para ulama, Umar berkunyah dengan nama hewan untuk menunjukkan keberanian, untuk menunjukkan kejantanan. Karena singa itu sangar. Seperti Ali bin Abi Thalib, waktu dia berperang, berduel dengan seorang musyrik, maka dia menakut-nakuti musyrik tersebut dengan berkata, "Analladzi sammatni Ummu Haidara, kalaifi ghabatin karihil manzara." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Seperti singa hutan yang sangat mengerikan ya tampangnya. Jadi Ali menakut-nakuti dia. Oh, ini saya lawan singa. Ya. Sehingga dia cemen, apa nama? Iya, cemen. Ya, dia enggak pede kemudian ditebas oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang Arab dahulu suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Bukan orang Arab dulu, orang Arab sekarang juga. Contohnya Fahad, Raja Fahad. Tahu tidak Raja Fahad? Orang Arab banyak namanya Fahad. Fahad itu artinya apa? Macan. Ya. Kalau kita baca tentang nama-nama orang Arab, banyak namanya kilab, anjing, banyak. Banyak. Tapi kalau babi enggak ya. Tapi kalau anjing ada ya. Artinya anjing itu amanah, kemudian bekerja kepada tuannya ya. Banyak namanya himar. Himar bukan berarti bodoh, tapi maksud mereka himar itu orang yang sabar, yang kuat seperti himar, disuruh-suruh, betah. Jadi mereka sering menamakan dengan nama-nama hewan karena ada tujuan mereka. Ya. Sampai As-Sun'ani dalam kitabnya Al-Uddah
berkata, menyebutkan orang-orang Arab, ya, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan seperti singa, fahad atau macan, kemudian namir, macan, anjing dan yang lain-lainnya. Maka sebagian orang Arab ditanya, lima tusammuna auladakum bil asami asyani'ah. Kenapa kalian menamakan anak-anak kalian dengan nama-nama yang buruk seperti murrah, pahit, anjing dan yang lainnya. Wa tusammuna abidakum bil asma'il hasanah. Adapun budak-budak kalian namakan dengan nama-nama yang indah seperti Falah, yang beruntung, Yasar, yang mudah dan macam-macamnya. Maka mereka mengatakan, nahnu nusammi auladana li'a'da'ina. Kami namakan anak-anak kami supaya kelak bertempur dengan musuh-musuh kami. Adapun budak-budak kami namakan yang bagus-bagus karena untuk melayani kami. Ya, kalau budak saya namanya singa kan enggak enak. Tapi kalau musuh tahu anak saya namanya singa, dia cemen dengan anak saya. Oleh karenanya Umar dikenal dengan kunyanya siapa? Abu Hafs. Hafs tadi artinya apa? Singa. Ya. Kemudian dia dikenal juga dengan Al-Faruq. Al-Faruq yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Mazilna a'izzah mundu aslama Umar." Kami terus menjadi jaya sejak Umar masuk Islam. Karena Umar dahulu dikenal suka menyiksa, ya, atau suka memukuli kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berdoa agar Allah memasukkan Islam Umar atau Abu Jahal. Ya. Umar atau Abu Jahal. Ternyata Allah mengabulkan, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan, ya Allah masukkanlah Umar dalam Islam. Tadinya Rasulullah SAW mendoakan, karena dua-duanya ini kenceng, jahat kepada kaum muslimin. Kalau salah satunya masuk Islam, bagus. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah masukkanlah Ahabul Umarain. Masukkanlah salah satu dari dua Umar, yaitu Abu Jahal atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Salah satunya masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan doanya, ya Allah masukkanlah Umar dalam Islam. Akhirnya Umar masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, maka dahulu para sahabat tidak berani sholat di Masjidil Haram. Kalau ada yang masih sholat di Masjidil Haram akan dipukulin orang-orang musyrikin. Waktu Umar masuk Islam, maka mereka berani sholat di Masjidil Haram karena ada backingannya baru. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemuliaannya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar. Yantiqu bihi. Allah menjadikan kebenaran dalam lisan Umar. Dia mengucapkan kebenaran dengan lisannya tersebut. Kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, ya, maka itulah Umar. Dan benar, Umar beberapa kali punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan kalau tidak salah 4 kali Umar punya ide disepakati oleh Allah, Allah turunkan ayat membenarkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala, menunjukkan benar-benar dia mulham, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia ditakuti oleh syaitan. Kata Nabi SAW, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Wahai Umar, ya, tidaklah engkau menempuh satu jalan kemudian ketemu setan kecuali setan kabur dari engkau. Kalau kita lagi jalan, setan cari kita. Kalau Umar, setan kabur. Takut dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu. Kenapa? Karena takwanya yang sangat luar biasa. Adapun ciri-ciri fisiknya, beliau orangnya tinggi besar, kulitnya putih dan kepalanya botak ini. Kepalanya apa? Botak. Makanya kalau Anda kepalanya botak jangan sedih. Anda seperti Umar, Anda seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga terkenal kepalanya apa? Botak. Kata orang kalau kepala botak cepat cerdas, kemudian cepat mengambil keputusan. Atau sebagian orang seperti itu. Makanya ada ceramah, bagus sekali ada ceramah tersebut. Ceramah itu diceramahkan oleh seorang syekh yang botak tengah. Dia ceramah, ada ceramahnya bagus. Dia bilang, jangan sedih wahai orang-orang yang botak. Kemudian dia sebutkan keutamaan orang-orang botak. Di antaranya banyak tokoh-tokoh yang hebat yang botak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, kalau tidak salah Utsman bin Affan juga demikian, ya. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Apa kaitan hadis ini dengan judul bab? Ini akan sering kita ulang-ulang. Babnya, kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babnya adalah bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di."
Kami wahyukan kepada engkau sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, kepada Nuh dan nabi-nabi sebelummu. Kalau ayat jelas hubungannya dengan berselisihlah para syurahul hadis. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Sampai ada yang pasrah mengatakan Al-Imam Al-Bukhari hanya membawakan hadis ini tidak ada hubungan dengan bab, hanya ingin mencari apa? Keberkahan. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini sebagai ganti mukaddimah. Dia tidak ingin mukaddimah banyak-banyak. Dia mengatakan innamal a'malu binniyat. Kata dia, biarlah Allah yang menilai niat saya. Saya menulis buku ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya meniatkannya karena Allah, saya akan dapat pahala. Kalau saya meniatkan karena dunia, saya akan diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menggantikan mukaddimah yang panjang. Kalau kita tulis buku kan, sungguhnya saya menulis buku ini karena begini kepanjangan. Dia langsung bawa saja hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kaitannya dengan bab ini, dan ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dia suka dengan hubungannya hadis ini dengan bab. Kata beliau, karena Alkitab lamma kana mawdu'an li jam'i wahyi sunnah qaddara bi badi'il wahyi. Karena Sahih Al-Bukhari ditulis dalam rangka untuk mengumpulkan wahyu-wahyu sunnah. Ya, wahyu ada dua, al-wahyain. Ada wahyu Al-Qur'an, ada wahyu apa? Sunnah. Maka beliau buka dengan kitab Badi'il Wahyi. Bagaimana permulaan wahyu. Dan tatkala wahyu itu isinya adalah tentang bagaimana cara beramal, maka perlu diingatkan. Artinya seakan-akan Imam Al-Bukhari mengatakan, apa yang akan saya bawakan dalam Sahih Al-Bukhari ini adalah untuk diamalkan. Seluruhnya adalah untuk diamalkan. Dan sebelum Anda mempelajari buku saya untuk diamalkan, Anda harus ingat bahwasanya amalan itu tergantung apa? Niat. Amalan tergantung apa? Niat. Dan ini sisi hubungan yang sangat baik, ya. Sisi hubungan yang sangat baik. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang memberi pujian terhadap an-niyat ini, hadis niyat ini, hadis innamal a'malu binniyat. Seperti perkataan sebagian ulama, laisa fi akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma wa agna wa aktsara faidatan min hadzal hadis. Tidak ada dari hadis-hadis Nabi yang paling mencakup, yang paling komprehensif, yang paling banyak faedahnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Faedahnya sangat banyak. Kalau kita mau telusuri, kalau saya mau baca saja misalnya syarah Ibnul Mulakin, terus saya sebutkan faedah-faedahnya sangat banyak. Ya. Kemudian kaedah-kaedah yang bisa dikeluarkan dari innamal a'malu binniyat sangat banyak. Tapi tentunya kita tidak punya waktu untuk bahas itu semua. Para ulama bahkan menulis buku-buku yang tebal khusus tentang masalah hadis innamal a'malu binniyat. Faedahnya sangat banyak dan keutamanya sangat banyak. Kemudian para ulama mengatakan hadis ini adalah sulsul Islam, sepertiga Islam. Innamal a'malu binniyat adalah sepertiga Islam. Yang mengatakan demikian di antaranya Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Syafi'i, ya, kemudian Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni, Hamzah Al-Kinani. Ini semua ulama mengatakan hadis ini adalah sepertiga Islam. Apa maksudnya sepertiga Islam? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sepertiga Islam, kenapa? Karena Islam itu dibangun di atas amalan perbuatan zahir, perbuatan amal jawari maksudnya amalan anggota tubuh, atau amalan lisan, perkataan, dan amalan hati. Dan hadis ini berkaitan dengan salah satu dari tiga bentuk amalan. Saya ulangi, ada amalan badan, ada amalan lisan, ada amalan apa? Hati. Dan hadis ini berkaitan dengan amalan hati. Oleh karenanya dikatakan sepertiga Islam. Ada yang mengatakan sepertiga Islam maksudnya dibandingkan dengan dua hadis yang lain. Ada hadis, ya, kalau orang ingin beramal, kata para ulama, dia harus menguasai tiga hadis ini. Dia harus menguasai tiga hadis ini. Pertama, niatnya harus ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Setelah itu kalau dia sudah ikhlas, dia harus mengamalkan amalan yang sunnah sesuai ajaran Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengerjakan amalan tidak ada contohnya maka tertolak. Dan yang ketiga, tatkala dia ingin bermuamalah, dia harus tahu innal halala bayyin wal harama bayyin. Sungguhnya yang haram itu jelas, yang halal juga apa? Jelas. Maka agama Islam berputar pada tiga hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niat. Hadis barang siapa yang mengamalkan amalan tidak ada contohnya maka ditolak. Yang ketiga adalah hadis yang haram jelas, yang halal jelas, dan diantaranya ada perkara yang syubhat. Dan salah satu dari tiga hadis tersebut adalah hadis innamal a'malu binniyat. Maka dikatakan kenapa hadis ini sepertiga dari Islam.
Kemudian juga sebagian ulama mengatakan, ya, seandainya saya menulis setiap kitab, saya akan dahulukan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kalau saya tulis tentang kitab taharah, maka saya akan cantumkan pertama kali hadis innamal a'malu binniyat. Karena ini penting, orang bertaharah juga butuh niat. Kalau saya menulis kitab salat, maka saya akan sampaikan hadis innamal a'malu binniyat. Karena hadis ini juga penting, orang yang salat harus ikhlas karena Allah. Kitab zakat, kitabul haj, semuanya saya akan buka dengan innamal a'malu binniyat. Baik, hadirin yang subhanahu wa ta'ala, di sini ada pembahasan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis mutawatir. Saya rasa sudah dikirim sama Akhi Reza, ya. Ini kita sambil menjelaskan sedikit ilmu hadis, ya. Ada istilah namanya hadis al-mutawatir, namanya hadisul ahad. Hadis mutawatir maksudnya sahabat yang meriwayatkan itu 10, ya, atau lebih. Ini dari Nabi SAW, Umar. Namun dalam hadis ini yang meriwayatkan dari Nabi cuma satu sahabat. Cuma siapa? Satu sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau hadis mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Ada sahabat-sahabat yang lain. Paham? Sampai 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. 10 atau 11 misalnya. Dan itu banyak hadis mutawatir dan seterusnya. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang meriwayatkan berdosa atas namaku, siapkanlah kaplingannya di neraka jahanam. Ya, ini banyak yang meriwayatkan. Seperti hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis tentang mengusap tatkala seorang berwudu dia boleh mengusap khufnya, tidak mesti dilepas khufnya. Hadisnya juga hadis mutawatir. Karena itu hadis mutawatir sampai-sampai para ulama memasukkan hadis tentang mengusap khuf dalam kitab akidah. Kenapa dimasukkan dalam kitab akidah? Karena orang-orang Syiah tidak mengamalkan hadis ini. Namanya hadis mutawatir, berarti hadis ini sangat yakin, tidak diragukan akan kebenarannya, benar-benar diucapkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Yang meriwayatkan banyak, kemudian di bawahnya juga sangat banyak. Nah, kalau yang meriwayatkan kurang dari 10, taruhlah berapa orang? 5 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang, maka ini dikenal dengan hadis ahad. Hadis apa? Hadis ahad. Nah, Sahih Al-Bukhari dibuka dengan hadis ahad dan ditutup dengan hadis ahad. Hadis terakhir dari Sahih Bukhari juga hadis ahad. Hadis pertama dari Sahih Bukhari juga hadis ahad. Hadis ini disepakati oleh para ulama meskipun sanadnya adalah hadis yang ahad. Baik. Adapun dari Yahya bin Sa'id, jadi yang meriwayatkan dari Umar cuma 1 orang, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Kemudian yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi juga cuma 1 orang, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga cuma 1 orang, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dah setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ini sangat banyak yang meriwayatkan. Sangat banyak. Sampai sebagian ulama menyatakan ada sekitar 250 orang yang meriwayatkan dari siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Paham? Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir, dia tinjau dari sisi ini. Ini bukan cuma 10 aja, bahkan 250 orang. Maka mereka mengatakan hadisnya mutawatir, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau maksudnya ini mutawatir, bukan mutawatir, harus ditinjau dari seluruh sanad, dari atas sampai bawah. Bukan cuma bagian ini saja. Hadis ini termasuk hadis ahad, karena mutawatirnya sudah orang yang keberapa? 1, 2, 3, 4, di bawah orang kelima. Paham? Maka yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari bukan cuma Sufyan ibn Uyainah, tapi banyak perawi-perawi yang lain. Nah, hadis ini berarti hadis mutawatir atau bukan? Hadis ini hadis mutawatir atau bukan? Bukan. Namanya hadis apa? Hadis ahad. Itu kalau antum ada sudah dibagi ya. Nanti insya Allah minggu depan dibagi pakai kertas ya, dikopikan dan dibagi tentang istilah-istilah hadis. Istilah-istilah hadis nanti dibagikan insya Allah sama panitia pekan depan. Baik. Tetapi hadis ini meskipun bukan hadis mutawatir. Jadi mutawatir ada 2. Al-mutawatir ada 2. Ada namanya al-mutawatir al-lafzi. Ada namanya al-mutawatir al-ma'nawi. Apa maksudnya mutawatir al-lafzi? Bahwasanya
sahabat 10 atau lebih meriwayatkan dari Nabi dengan lafal yang sama. Contohnya hadis, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah caplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir dengan lafal yang sama. Sahabat ini meriwayatkan dengan lafal yang sama, sahabat ini meriwayatkan lafal yang sama, lafalnya sama. Makanya dikatakan mutawatir lafzi. Mutawatir lafalnya. Ada hadis dengan istilah al-mutawatir al-ma'nawi. Maksudnya apa? Lafalnya berbeda-beda, tetapi ada satu poin yang ditunjuk dengan makna yang sama. Seperti hadis Dajjal. Hadis tentang Dajjal itu bukan hadis mutawatir lafzi. Tetapi sahabat ini meriwayatkan Dajjal begini. Hadis sahabat ini meriwayatkan Dajjal begini. Sahabat ini meriwayatkan beda-beda topiknya, tapi semuanya nyebutin tentang apa? Dajjal. Paham? Maka para ulama mengatakan itu namanya hadis mutawatir maknawi. Contoh seperti hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga datang dari berbagai macam lafal dari sekitar 70 sahabat kalau tidak salah. Tapi lafalnya berbeda-beda, tapi semuanya berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya hadis mutawatir apa? Al-ma'nawi. Maknanya sama, lafalnya berbeda. Bisa dipahami? Kalau yang ini lafalnya sama. Sama-sama sahabatnya 10 lebih. Tapi satunya lafalnya sama, yang satunya lafalnya berbeda-beda, tapi ada satu poin yang sama disepakati oleh lafal-lafal tersebut. Dan ini banyak. Nah, sebagian ulama membawakan hadis innamal a'malu binniyat dalam mutawatir al-ma'nawi. Paham? Mereka membawakan hadis innamal a'malu binniyat dalam hadis mutawatir al-ma'nawi. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang bermakna sama dengan hadis ini. Saya akan sebutkan, ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Masih lama azan Isya. 6 menit lagi ya. Satu hadis berapa pertemuan kita? Saya tahu tidak bakalan habis, makanya saya cuma persiapan 2 hadis ya. Ternyata satu hadis juga belum tentu selesai. Di antara hadis-hadis yang maknanya seperti ini, dan ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Contohnya seperti Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, yub'atsuna ala niyatihim, bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Kalau ada gempa misalnya terjadi pada suatu kaum, mereka meninggal semua, tapi nasib mereka berbeda-beda tatkala hari kiamat. Tergantung niat mereka tatkala mereka meninggal apa? Dunia. Berarti innamal a'malu binniyat. Sama atau tidak? Sama maknanya, tapi dengan lafal yang berbeda. Contohnya Rasulullah SAW hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, walakin jihadun wa niyatun. Akan tapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Ini juga perhatian tentang masalah niat. Contohnya hadis Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, niatnya benar untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Kalau selain ini bukan. Karena Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man qatala syaja'atan. Ya Rasulullah, ada orang berperang karena untuk menunjukkan keberaniannya. Man qatala ya ghadbanan, ada seorang berperang karena emosi doang. Ya. Man qatala liyura makanu, ada orang berperang untuk dia tampakkan kedudukannya. Man qatala liyuzkar, ada orang yang berperang untuk dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka yang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang niatnya karena untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sama dengan innamal a'malu binniyat. Yang berperang untuk dikenal, Allah buat dia terkenal. Yang dikenang, Allah buat dia dikenang. Orang yang berperang untuk hanya mencari ghanimah, Allah berikan ghanimah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sama maknanya seperti hadis, amalan tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa? Amalannya. Sama persis, cuma lafalnya berbeda, redaksinya berbeda. Ya. Contoh hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba qatilin baina as-saffaini Allahu a'lamu binniyatihi." Betapa banyak orang meninggal di medan pertempuran antara pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin, dia meninggal di antara pas peperangan tersebut. Kata Nabi, Allahu a'lamu binniyati. Allah tidak tahu bagaimana niatnya. Ini menunjukkan tidak semua orang yang meninggal dalam medan pertempuran mati syahid. Ya, secara zahirnya dia syahid, tapi hakikatnya kata Nabi, Allahu a'lamu binniyati. Allah lebih tahu tentang niatnya. Ini maknanya sama dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang dan dia tidak berperang hanya kecuali untuk mencari ghanimah, mencari iqalan, mencari kambing misalnya atau hewan-hewan, maka
bagi dia apa yang dia dapatkan. Ini persis seperti wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hadis tentang niat ini hadisnya mutawatir, tapi mutawatir apa? Al-ma'nawi. Paham? Baik, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas lafal hadis ini satu persatu. Mic-nya ketinggalan. Masih ada waktu ya? Masih. Baik. Sekarang ada kalimat innama. Innamal a'malu. Innama itu, innama kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya hanyalah. Dalam bahasa Arab dikatakan yufidul hasr. Al-hasr yaitu pembatasan. Al-hasr ini artinya pembatasan. Seakan-akan Nabi mengatakan sungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Sungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niat. Hanyalah dengan niat. Jadi innama artinya hanyalah, ya. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan innama itu artinya hanyalah. Dan ini disebut oleh para ulama seperti Ibnu Daqiq dan yang lainnya. Contohnya Rasulullah SAW pernah bersabda, innama alma minal ma. Sungguhnya air itu hanya dengan air. Maksudnya apa? Dahulu kalau orang berjima dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya, kemudian tidak sampai ejakulasi, tidak sampai keluar air mani, maka tidak wajib mandi junub. Maka tidak wajib mandi junub. Karena Rasulullah SAW berkata, innamal ma, sungguhnya mandi junub itu, air itu minal ma, diwajibkan kalau keluar air mani. Jadi innamal ma minal ma, hanyalah air karena air. Maksudnya air mandi wajib hanya karena air mani. Nah, kalau air mani tidak keluar, tidak wajib mandi junub. Ini awal-awal di dalam Islam seperti ini. Kemudian hadis ini mansukh. Ternyata aturannya berubah. Kalau sudah berhubungan dengan istri meskipun tidak ejakulasi, maka dua-duanya harus mandi junub. Mengerti enggak hukum ini? Jangan-jangan tidak mengerti. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idzal taqal khitanani", ya, jika telah bertemu dua tempat sunatnya laki-laki dan tempat sunatnya perempuan, faqad wajibal ghuslu, maka telah wajib untuk mandi junub. Wa illam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ya, dalam hadis yang Rasulullah SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba, thumma jahadaha, faqad wajibal ghuslu. Kalau seorang lelaki telah berdiri di depan 4 cabang wanita, depan di atas 2 tangannya, di cabang kedua kakinya, thumma jahada, kemudian dia melakukan penetrasi, faqad wajibal ghuslu, maka telah wajib mandi junub, wa illam yunzil, meskipun belum keluar air mani, ya. Ini, tapi maksud saya, ya, dahulu hukumnya berbeda. Rasulullah SAW mengatakan innamal ma minal ma. Hanya boleh wajib mandi junub kalau keluar air mani. Namun ini sudah mansukh. Contohnya juga, ya, Ibnu Abbas menganggap riba itu hanya ada pada nasi'ah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innabar riba fin nasi'ah. Bahwasanya riba itu hanyalah di nasi'ah. Adapun riba al-fadl, menurut dia tidak ada ribanya. Dan ini dia dikritiki oleh para sahabat. Bukan dari sisi bahasanya, tetapi dari sisi pemahaman bahwasanya bukan demikian maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita potong dulu kajian kita, insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan lagi. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bahasan kita tentang syarah hadis yang pertama yang kita sarikan dari kitab Fathul Bari dan juga dari kitab-kitab yang lainnya tentang hadisul niyah, tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ikhwani fillah, tadi saya jelaskan bahwasanya innama dalam bahasa Arab, ya, maknanya hanyalah, yufidul hasr. Namun innama itu terkadang maknanya li at-ta'kid.
Kalau ini lil hasr, ini li ta'kid artinya penekanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama ilahukum ilahu wahid. Innama ilahukum ilahun wahid. Ya, ini untuk penekanan. Hanyalah Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengingkari wahdaniyah Allah, mengingkari keesaan Allah. Contoh, Allah berfirman, innama anta munzir. Sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Padahal Rasulullah SAW bukan hanya pemberi peringatan. Rasulullah SAW juga pemberi kabar gembira. Basyirun wa nadhir. Pemberi kabar gembira, memberi peringatan. Tetapi dikhususkan munzir sebagai peringatan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kiamat, adanya hari akhirat. Maka Allah perlu menekankan dengan mengatakan innama anta munzir. Engkau beri peringatan kepada mereka. Ya, jadi innama ada dua, terkadang untuk penekanan, terkadang untuk pembatasan. Paham? Dan dalam hadis ini, innama adalah dengan makna ini. Untuk pembatasan. Innamal a'malu binniyat artinya hanyalah amalan dengan niat. Artinya apa? Ada yang mengatakan tidak ada amalan yang diakui kecuali dengan niat. Hanyalah amalan itu diakui, innamal a'mal al-mu'tabarah binniyat. Amalan itu hanya diakui dengan niat. Ada yang mengatakan amalan itu enggak mungkin terjadi kecuali ada niatnya. Ya, dan ini benar, amalan yang diakui itu yang tidak mungkin terjadi kecuali ada niat. Orang bisa melakukan amalan tanpa niat kalau dia lagi linglung. Dia lagi linglung bisa tanpa niat, tahu-tahu bergerak sendiri ya. Atau lagi mimpi. Tapi kalau kita mau apa saja, mau ngomong, mau duduk, mau minum, pasti ada niat dalam benak kita. Seakan-akan Rasulullah SAW mengingatkan, hati-hati. Amalan kalian itu pasti ada niatnya. Oleh karena cek niat kalian. Karena nggak mungkin amalan kalian muncul kecuali dengan ada niat. Nah sekarang kita pembicaraan kedua tentang lafal amalan. Yang di belakang bisa baca nggak? Kekecilan ya? Hah? Bisa baca? Dekat juga nggak bisa baca, nggak ada harokatnya. Apalagi jauh. Baik. Al-a'mal. Gimana caranya biar besar ya? Rasulullah SAW mengatakan innamal a'mal, amal. A'mal itu saya besarin ya. Al-a'mal. Saya kasih harokat. Al-a'malu. Al-a'mal adalah jamak dari amal. Dari amal. Al-amal. Amal perbuatan. Perbuatan. Nah, al-a'mal di sini kalau antum belajar kaidah usul fikih, alif lam di sini namanya alif lam lil istighraq. Yang artinya untuk keumuman, seluruh amalan tanpa terkecuali. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusrin. Jangan diartikan sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tapi di situ ada alif lam, al-insan. Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia harusnya sungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Makanya ada pengecualian, kecuali ini. Paham? Jadi alif lam di situ namanya alif lam lil istighraq, memberikan faedah keumuman. Ini istimewanya bahasa Arab demikian. Ya. Jadi al-insan artinya sungguhnya ada seluruh manusia dalam apa? Kerugian. Makanya datang pengecualian setelah itu. Illal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sama. Alif lam kalau datang dalam lafal jama' dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan sungguhnya hanyalah seluruh amalan itu dengan niat-niat tanpa terkecuali. Nah, apa saja yang masuk dalam amalan ini? Amalan ini pertama kali tentu mencakup amal jawarih. Amal jawarih. Amalan kita mukul, kita minum, kita jalan, ya, kita sholat, kita gerak, masuk dalam amalan ini. Tanpa keraguan, karena asalnya amalan adalah amal jawarih. Kemudian juga masuk di dalamnya amalul lisan. Amalul lisan. Kita ngomongnya ada niatnya. Niat ini berpengaruh dengan omongan kita. Niat ini berpengaruh dengan apa?
omongan kita. Kita ngomong yang benar, ngomong yang salah, ya, maka ada hasilnya. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang hamba mengucapkan satu ucapan kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan pasti ada balasannya. Setiap ucapan itu pasti ada balasannya. Orang berucap ada niatnya. Dia mengucap ini niatnya baik atau buruk, yang tahu adanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma min khairin muhdara. Wa ma yauma tajidu kullu nafsin, ya, yauma tajidu, gimana ayatnya? Wa ma amilat min su. Setiap jiwa akan mendapatkan amal yang dilakukan berupa kebaikan, dan keburukan yang dia lakukan dia akan dapati pada hari kiamat. Muhdara akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya orang-orang pelaku maksiat, orang kafir, ya, mereka akan kaget tatkala dihadirkan catatan amal. Ya, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan amal apakah ini? Tidak ada suatu pun baik yang besar maupun yang kecil kecuali ditampakkan. Seluruh yang kita ucapkan, seluruh yang kita perbuat akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama seperti As-San'ani mencantumkan di antara amalan adalah at-tafkir. Tafkir maksudnya pemikiran. Orang mikir juga itu amalan katanya. I'malul akal, menggunakan akal berfikir. Anda berfikir kalau niatnya karena Allah dapat pahala. Anda berfikir kalau niatnya karena Allah dapat pahala. Ya, kalau Anda berfikir yang baik dapat pahala. Anda berfikir yang buruk dapat dosa. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang orang yang berfikir baik dapat pahala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan langit dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang cerdas. Orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, Kau tidak mungkin menciptakan ini semua sia-sia. Ya, pasti ada kesudahannya. Tidak mungkin diciptakan manusia tanpa ada hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, enggak mungkin. Dia memikirkan demikian dapat pahala. Sebaliknya seorang yang berfikir dengan niat yang buruk dapat dosa, seperti yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid siapa namanya? Khalid ibn Walid ibn Mughirah. Ya. Dia pernah berfikir bagaimana mencela Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, summa fakkara wa qaddar, summa nazar. Dalam ayatnya gimana? Summa abasa wa basar. Faqutila kaifa qaddar. Summa nazar. Summa abasa wa basar. Ya, dia kata Allah, celaka dia. Bagaimana dia menetapkan? Summa nazar, dia mengamati. Dia berfikir ini. Kemudian dia berfikir apa untuk mencela Al-Quran? Setelah dia berfikir summa abasa wa basar. Summa adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dengan penuh kesombongan. Setelah dia berfikir ada hasilnya. Faqala in hadza illa qaulul bashar. Dia mengatakan Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia, hanya karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Sa'uslihi saqar." Saya akan masukkan dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah engkau apa neraka saqar? Lawahatul lil bashar, yang akan membakar kulit, ya. Alaiha 19. Ada 19 penjaganya. Jadi Allah mencela Al-Walid ibn Mughirah yang dia berfikir dalam rangka untuk mencela Al-Quran. Jadi kalau maksud saya, kalau antum berfikir bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang dakwah, antum merenungkan tentang bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di negara lain, semuanya dapat pahala, nggak ada yang sia-sia. Maksud saya nggak ada yang sia-sia. Oleh karenanya al-amal di sini umum, mencakup amalan badan, mencakup lisan, bahkan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita baik, nggak ada yang sia-sia. Bahkan sebagian ulama menambah lagi, ada yang keempat, namanya at-turuq. Semua yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan ada dua. Ada yang ditinggalkan karena Allah, ada yang ditinggalkan karena tidak karena apa-apa. Innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Ada seorang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak apa-apa,
Memang dia tidak melakukan dan tidak terlintas dalam benaknya. Tinggalkan begitu saja. Beda dengan orang yang diajak untuk berzina, dia tinggalkan. Karena Allah. Sikap dia meninggalkan ini, amalan atau bukan? Amalan. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Betapa banyak sering terkadang al-waridat, ada pikiran-pikiran khawatir masuk dalam benak kita. Ingin ini, ingin maksiat, ingin macam-macam. Kita tinggalkan karena Allah dapat pahala. Ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Oleh karena yang meninggalkan satu perkara, kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dia menjelaskan hal ini juga. Kalau ternyata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala. Dalam hadis Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, kalau hambaku berniat keburukan, fala taktubuha. Jangan kau catat, sampai dia mengamalkannya. Kemudian Allah mengatakan, wa in tarakaha min ajli, kalau dia meninggalkan perkara buruk tersebut karena aku, maka catatkanlah sebagai kebaikan. Berarti meninggalkan juga bisa merupakan apa? Amalan. Meninggalkan bisa juga merupakan amalan karena ada perbuatan meninggalkan. Paham? Atau enggak paham? Berat ya? Saya ingin tanya sama antum. Karena ini yang Anas jelaskan, paham atau tidak? Kalau terlalu berat, saya turunkan lagi levelnya. Saya tidak perlu 4, saya sebut 1 aja. Paham? Kalau 4-4-nya paham? Paham atau tidak? Paham, ya udah, kita tetap aja levelnya seperti itu ya. Baik. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung niatnya ya. Oleh karenanya di antara dalil tadi bahwasanya meninggalkan juga dapat pahala, seperti sabda Nabi SAW ya. Wa fi buti ahadikum shadaqah ya. Bahwasanya maksud saya perkara-perkara yang niatnya juga perkara duniawi, yang niatnya karena Allah juga dapat pahala. Seluruh amalan perkara duniawi, apalagi perkara ukhrawi, kalau diniatkan karena Allah, maka dapat pahala. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau melakukan suatu amalan, tidaklah kau berinfak, kau niatkan karena Allah, kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapin ke mulut istrimu juga dapat pahala. Tapi Rasulullah kasih syarat. Syaratnya harus mengharap wajah Allah. Ini peringatan bagi kita, tatkala kita melakukan kegiatan, kita bekerja, hadirkan niat. Bahwasanya saya bekerja karena Allah, untuk menafkahi anak istri. Saya bekerja untuk menjaga harga diri saya karena Allah tidak suka kita minta-minta. Misalnya, hadirkan niat seperti itu sederhana, kita dapat pahala. Saya bekerja agar saya sisihkan buat orang tua saya, untuk saya sumbangkan ke pondok, untuk saya bantu dakwah. Selama kita bekerja dapat pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Berbeda dengan orang hanya bekerja tanpa terbetik niat, maka pekerjaannya hanya sebagai perkara duniawi. Hanya pekerjaan sebagai perkara duniawi. Ya. Tadi siang saya ceramah di Mabes Polri. Saya bilang kepada para polisi, Bapak sekalian memiliki tugas yang mulia, menjaga keamanan negara. Maka harus disertakan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaan bapak-bapak berbahaya. Kalau ternyata bekerja hanya sekedar ingin dapat gaji, dapat duit murni, maka ini pekerjaan duniawi murni. Kalau mati-mati konyol. Tapi kalau ternyata bekerjanya karena ingin bela negara, karena ini negeri kaum muslimin, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang Islam bisa beribadah dengan tenang, agar ekonomi mereka bisa bagus, niatnya karena Allah, maka dapat pahala, bahkan pekerjaan mulia. Jadi yang membedakan masalah niat. Hati-hati ikhwan. Kita berniat agar kegiatan kita senantiasa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa bedanya kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua? Kalimat pertama, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan tergantung apa? Niatnya. Yang kedua, untuk menjelaskan tentang hasilnya. Yang pertama, seakan-akan Nabi mengatakan, ingat, amalan itu pasti ada niatnya. Maka waspadailah niat kalian. Jangan sampai salah niat. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Rasulullah SAW menyebutkan hasilnya. Barang siapa niat tertentu, maka itu hasilnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh.
Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa contohnya di antara sekian banyak amalan, ada amalan yang agung seperti hijrah. Hijrah amalan yang berat. Meninggalkan negeri menuju negeri yang lain. Ini perkara yang sangat berat, ya. Meninggalkan negeri yang dicintai, harus berhijrah. Oleh karenanya Nabi SAW diuji oleh Allah dengan meninggalkan kota yang dia cintai. Sampai-sampai Al-Iraqi dalam Tarhus Tafrid, ya, menyebutkan tatkala Rasulullah SAW datang wahyu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW pergi ke Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan, engkau la tukadzibannahu. Kata Waraqah, engkau akan didustakan oleh kaummu. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Kemudian kata Waraqah, la tu'dhiyannahu, bahwasanya kaum Muhammad akan menyakiti Muhammad, mungkin akan dikata-katain, mungkin dipukul, mungkin diapain. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Waktu dia mengatakan wala tukhrijannahu, bahwasanya kaumnya akan mengusirnya, maka Rasulullah SAW komentar waktu itu. Aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata para ulama di antara Suhaili bahwa ini dalil bahwasanya meninggalkan kampung halaman itu suatu yang berat. Oleh karena kaum Muhajirin lebih utama daripada kaum Ansar, di antaranya karena mereka diuji untuk meninggalkan apa, kampung halaman. Tapi mereka harus meninggalkan kampung halaman, melakukan hijrah, meninggalkan tanah air, meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berhijrah. Pertama kali Rasulullah SAW menyuruh berhijrah ke negeri Habasyah. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah negeri kafir juga. Dipimpin oleh Raja Najasyi beragama Nasrani. Tetapi negeri tersebut rajanya adil meskipun dia Nasrani. Sehingga kaum muslimin bisa beribadah dengan lebih baik di situ. Maka Rasulullah SAW memindahkan dari tempat penindasan menuju tempat yang tiada penindasan. Kemudian akhirnya penindasan lebih keras lagi sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW contohkan di antara amalan yang bisa berbeda hasilnya, amalannya sama tapi hasilnya berbeda karena niat. Contohnya masalah hijrah. Kata Rasulullah SAW, "Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasul." Ini sekedar contoh. Ya. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, lihat ini amalan besar. Hijrah, pahalanya luar biasa. Tapi kalau salah niat, gawat. Paham? Kalau salah niat, gawat. Kata Rasulullah SAW, "Man kana hijratu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka fa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka itu akan dia dapatkan. Seakan-akan Rasulullah SAW mencela, dia akan mendapatkan, wanita dapat, dunia dapat, tapi pahala tidak dapat sama sekali karena niatnya keliru. Karena niatnya keliru. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia. Dunia adalah fu'la dari ad-dunu. Kalimat diambil dari kalimat dunu dalam wazan fu'la, dunia. Ad-dunu artinya dalam bahasa Arab artinya al-qurb, dekat. Kenapa dunia dinamakan dengan dunia? Karena ada yang mengatakan karena dia datang lebih dahulu daripada temannya, yaitu akhirat. Dia lebih dekat, lebih datang terlebih dahulu. Ada yang mengatakan dunia, kenapa dikatakan dengan dunia? Karena dunia itu cepat sekali hilang. Orang tidak terasa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, hanya sebentar, tidak lama. Orang bermain-main tahu-tahu game over, permainan selesai. Orang bersenda gurau tiba-tiba dia mengalami keseriusan. Ya. Oleh karenanya kehidupan dunia sangatlah cepat, makanya dinamakan dengan dunia, artinya qarib, dekat, cepat selesai. Berbeda dengan akhirat. Akhirat artinya hari akhir yang tiada pengunjungnya. Itulah hari terakhir, tidak ada hari lagi setelahnya, tiada henti-hentinya. Kalau ada hari lagi setelahnya, berarti hari tersebut selesai. Dia akan selesai dan akan muncul hari setelahnya. Tapi kenapa dinamakan dengan hari akhirat? Karena tidak ada pengunjungnya. Sudah selesai, ini hari terakhir, tidak ada pengunjungnya. Ya. Makanya di akhirat tidak ada malam. Selalu apa? Siang. Karena tidak ada pengunjungnya, tidak ada penghujungnya. Oke, seorang ingat dengan makna dunia, dunia itu dinamakan karena dia akan segera hilang. Maka jangan sampai seorang ya menghabiskan waktunya mengejar dunia yang akan hilang. Dunia tersebut akan hilang, akan fana.
Kalau dunia itu tidak hilang, dia yang akan hilang. Dia yang akan segera hilang karena dia termasuk dari dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw imra'atin yatazawwajuha." Atau dia berhijrah karena wanita yang ingin dia cinta, yang ingin dia nikahi. Penyebutan wanita dikhususkan setelah dunia menunjukkan bahayanya wanita. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Kenapa? Karena fitnah wanita adalah fitnah dunia tapi secara khusus lebih berbahaya bagi lelaki. Kata Rasulullah SAW, "Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israil adalah masalah wanita. Ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia secara umum dan takutlah kalian kepada wanita secara khusus. Barang siapa berhijrah karena dunia atau karena mencari wanita, maka hijrahnya kepada wanita tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menukil bahwasanya sebab asal muasal munculnya hadis innamal a'malu binniyat karena ada kisah seorang yang dikenal dengan Muhajir Ummi Qais, yaitu seorang yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita di Mekah yang namanya Ummu Qais. Yang namanya Ummu Qais. Akan tapi ya, hadis ini meskipun hadis yang sahih, tetapi keterkaitan hadis ini dengan hadis innamal a'malu binniyat tidak ada hadis yang sahih yang mengketerkaitan kedua hadis ini. Jadi kisah tentang seorang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais datang dalam satu hadis. Tetapi dia bukan sebab hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ini hadis sendiri, ini hadis sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Saya carikan kemudian Ibnu Hajar juga menjelaskan, saya tanya sama antum, kalau ada orang pergi dari Mekah menuju Madinah untuk menikahi seorang wanita, orang itu berdosa atau tidak? Sederhana. Antum pergi dari Jakarta ke Bandung untuk menikah, berdosa atau tidak? Yakin? Yakin. Ya tidak apa-apa. Kalau ada seorang pergi dari Mekah menuju Madinah, kemudian dia ingin menikahi seorang wanita, dia berdosa atau tidak? Tidak. Tidak berdosa. Yang dilarang atau dicela oleh Nabi, seorang yang berlagak seakan-akan ingin berhijrah, padahal niatnya untuk menikahi seorang apa? Wanita. Itu yang dicela. Dia menampakkan amalan ibadah, ternyata ada udang di balik batu, di balik bakwan. Udah lapar ya. Jadi itu yang dicela. Tapi kalau dia memang sengaja ingin pergi bersafar menikahi seorang wanita, tidak mengapa. Ya. Antum boleh pergi ke Bandung mencari calon istri. Nazar enggak cocok, lagi nazar enggak cocok. Lihat lagi sampai dapat yang cocok. Ya. Enggak jadi masalah. Dan itu perjalanan dapat pahala karena ingin menikahi seorang wanita untuk menjaga harga diri. Ya. Tapi yang dicela oleh Nabi, saya ingat ini perkataan Ibnu Hajar rahimahullah, yang dicela adalah seorang kalau pergi berhijrah atau ingin menikahi seorang wanita, namun dia menampakkan seakan-akan dia sedang berhijrah. Seperti seorang yang berdakwah, seakan-akan dia berdakwah tapi ternyata dia ingin mengumpulkan dunia. Ya, contohnya. Ya. Dan ini dicela oleh Nabi SAW. Seperti sabda Nabi SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajh Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya, lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut harus dicari karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia menuntut ilmu karena untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kenapa? Dia menampakkan kepada manusia seakan-akan dia menuntut ilmu, seakan-akan dia berdakwah karena Allah, ternyata niatnya ada udang di balik batu. Paham? Ini yang dicela. Menampakkan bentuk ibadah, ternyata niatnya tidak beres. Adapun kalau niatnya tidak menampakkan bentuk hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka tidak mengapa. Ini hukumnya boleh. Seorang pergi ke negeri lain untuk berdagang, untuk membeli barang, untuk menikahi seorang wanita, maka hukumnya tidak mengapa. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Nasa'i,
Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Dengan dipersyaratkan oleh Ummu Sulaim, kau kalau menikah dengan saya harus masuk Islam. Kalau masuk Islam, itulah maharnya. Dan Abu Talha setuju. Dia pun masuk Islam, dia pun menikah dengan Ummu Sulaim dengan mahar masuk apa? Masuk Islam. Dia datang kemudian dia berkata, tatkala Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Maka kata Abu Talha, kata Ummu Sulaim, "Inni qad aslamtu." Saya sudah masuk Islam. Fa in aslamta tazawwajtuka. Kalau kau masuk Islam juga saya nikah dengan kau. Fa aslama. Abu Talha, kalau syaratnya cuma begitu, ya masuk Islam. Kemudian fatazawwajathu, maka Ummu Sulaim akhirnya menikah dengan Abu Talha. Dan ini tidak mengapa, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, wa huwa mahmulun ala annahu raghiba fil Islam wa dakhalahu min wajhi wa dhamma ila dzalika iradat tazwij. Kalau dia masuk Islam semata-mata untuk menikah, maka ini tercela. Tetapi dibawakan oleh Ibnu Hajar, maksudnya Abu Talha ini memang sudah ingin masuk Islam. Dia sudah tertarik untuk masuk Islam. Kebetulan ada manfaat yang lain, ya sudah, dia masuk Islam sekalian menikah dengan wanita tersebut. Paham? Antum ikut pengajian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bisa untuk berdagang, tidak apa-apa. Barang siapa berhaji niatnya sekaligus untuk berdagang, yang penting hajinya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Allah berfirman, ya, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa bagi kalian tatkala kalian berhaji kemudian kalian mencari rezeki karunia. Jadi kalau ada yang berhaji kemudian niatnya sambil berdagang tidak mengapa, yang penting ya hajinya karena Allah, bukan karena riya. Sama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hukumnya seperti seorang yang berniat puasa sekaligus untuk menjaga kesehatan. Ada orang niatnya puasa karena Allah sekaligus untuk menjaga apa? Kesehatan. Boleh atau tidak? Boleh. Dapat pahala. Ya. Seperti itu. Dalam hal ini Al-Ghazali berpendapat ini masalah mencampurkan antara niat akhirat dengan niat dunia. Ya. Karena sebagian orang salah paham. Mereka menyangka bahwasanya niat akhirat tidak boleh dicampur dengan dunia sama sekali. Barang siapa niat akhirat dicampur dengan dunia, maka dia terjerumus dalam riya, dalam kesyirikan. Tidak seperti itu. Jadi ada perkara-perkara akhirat yang niat kita karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji. Kemudian kita dompleng dengan niat-niat dunia yang dibolehkan oleh Allah, maka ini tidak mengapa. Maksimal dia hanya mengurangi pahala akhirat. Oleh karenanya Rasulullah SAW terkadang memotivasi amalan akhirat untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Contoh kata Rasulullah SAW, ya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Silaturahmi ibadah. Tapi kalau didompleng ada niat duniawi, dipanjangkan umur, dapatkan rezeki, boleh. Yang memotivasi siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, dawu mardhakum bisadaqah. Hendaknya kalian mengobati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Maka boleh kita bersedekah bukan karena ingin dipuji. Kita bersedekah, kita cari orang miskin, kita sedekah karena Allah dengan niat agar istri saya sehat. Ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Melakukan satu amalan ibadah dengan niat duniawi tersebut boleh. Namun ingat, tidak boleh niat duniawi ini menjadi mendominasi amalan ibadah kita. Kalau ada orang semata-mata bersedekah dalam rangka untuk mengobati orang yang sakit, maka ini salah. Kalau ada orang semata-mata puasa supaya sehat saja, bukan karena mencari pahala Allah, maka ini tidak dapat pahala. Kalau ada orang semata-mata menyambung silaturahmi, tidak ada terpikirkan dalam dirinya, benaknya, niat dapat pahala akhirat. Dia semata-mata supaya rezekinya bertambah, supaya umurnya panjang, maka ini tidak mendapatkan apa? Pahala akhirat sama sekali. Jadi kita menghadirkan pahala akhirat disertai dengan mendompleng niat duniawi yang dibolehkan, maka ini tidak mengapa. Contoh, ada seorang ya susah dapat rezeki, kita suruh bertakwa kepada Allah. Kalau kamu bertakwa, kau akan dapat rezeki dari Allah dari arah yang kau tidak sangka-sangka. Kenapa Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka kalau ada orang bersolat supaya dapat rezeki, boleh. Yang penting solatnya karena Allah ingin mengharapkan pahala akhirat sekaligus untuk mendapatkan rezeki bertambah, boleh.
Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah anak istrimu untuk salat. Kami tidak minta rizki darimu, tapi kami yang beri rizki kepadamu. Kata para ulama, ini dalil barang siapa yang memerintahkan anak istrinya salat, dia akan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini niat-niat seperti ini boleh. Yang tidak boleh mendominasi, menjadikan niat duniawi yang mendominasi sehingga niat akhirat menjadi kecil atau niat akhirat terlupakan sama sekali. Ini yang dilarang oleh para ulama. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, kita sebutkan beberapa faedah di akhir pengajian kita yang kita bisa ambil dari hadis innamal a'malu binniyat, ya. Saya ringkas dari Fathul Bari, ya. Di antaranya karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Makanya kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, barang siapa yang berpuasa sunnah, kita tahu puasa sunnah boleh dilakukan tanpa niat dari malam hari. Adapun puasa Ramadan harus niat sejak malam. Ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berniat sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Ini bagi puasa wajib. Adapun puasa sunnah, kalau seorang berpuasa, tadi malam dia tidak niat, tiba-tiba siang hari, kemudian dia baru niat puasa. Dan dia belum makan dari pagi, belum minum dari pagi. Maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Namun kata Ibnu Hajar, kapan start pahalanya? Start pahalanya dimulai sejak dia niat berpuasa. Contohnya dia bangun tidur, dia belum ada niat puasa. Dia baru mau niat puasa setelah jam 10. Dia buka kulkas, nggak ada makanan, nggak ada minuman, semuanya nggak ada. Saya puasa aja deh. Jam 10. Begitu jam 10 saya puasa aja deh. Jam 11 istrinya masak, katanya. Saya sudah terlanjur niat. Saya sudah terlanjur niat. Maka pahalanya startnya mulai dari jam 10. Karena kapan dia pasang niat? Sejak jam 10. Karena innamal a'malu binniyat. Paham? Niat itu sangat penting. Seorang harus bermuamalah dengan niat kepada Allah. Dia tahu gerak-gerik niatnya, Allah tahu. Ya. Gerak-gerik niatnya dia, Allah tahu. Maka seorang bermuamalah dengan Allah dengan pasti Allah Maha mengetahui gerak-gerik niatnya. Contohnya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya ingin sebutkan dia tidak ta'assub kepada mazhab Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar bermazhab Syafi'i. Tapi dia menyebutkan dia menyelisih jumhur ulama Syafi'iyah dalam masalah apa? Dalam masalah jamak takdim dan jamak takhir. Kata beliau dalam masalah jamak takdim, kata dia ustudilla bimafhumihi ala anna ma laysa bi'amali la tusyarat an-niyatu fihi. Hadis ini dijadikan dalil kalau ada suatu perkara yang bukan amal, maka tidak perlu niat. Kata beliau di antara jamak takdim, barang siapa yang sholat jamak, ya, maka tidak perlu dia niat sejak awal saya ingin jamak. Tidak harus. Karena amalannya, kata dia, amalannya sholatnya. Kalau antum niat sholat duhur harus punya niat. Kalau sholat asar harus punya niat. Tapi tergabungnya duhur dan asar, jamak takdim tidak harus ada niatnya. Contohnya, kita sholat duhur, Allahu Akbar, setelah sholat. Tahu-tahu setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hujan keras, nggak bisa pulang. Bukankah disunahkan untuk dijamak? Maka jamak, meskipun tadi sebelumnya kita belum niat. Jumhur ulama Syafi'iyah mempersyaratkan sebelum Anda bertakbiratul ihram sholat duhur, sudah sejak awal punya niat. Saya ingin jamak dengan sholat apa? Asar. Paham? Ini mayoritas ulama Syafi'iyah. Tetapi pendapat ulama Syafi'i diselisih oleh Ibnu Hajar. Dan saya ingin jelaskan, ada ulama-ulama Syafi'iyah yang tidak ta'assub kepada mazhab Syafi'iyah. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi sering menyelisihi atau punya pendapat-pendapat yang menyelisih mazhab Syafi'i. Ya, demikian juga apalagi Ibnu Daqiqil Aid, ya, dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, sering kali dia menyelisih Imam Syafi'i. Dia mengatakan Imam Syafi'i mengatakan demikian, tapi yang lebih kuat seperti ini. Padahal dia bermadzhab Syafi'i. Imam Nawawi pun demikian. Kemudian kata Ibnu Hajar, fa innar rajih min haitsun nazar, pendapat yang kuat dalam masalah ini menurut pengamatan annahu la yushtarat lahu niyyah. Dalam masalah jamak, ingat proses jamaknya ya. Bukan sholatnya harus pakai niat. Sholat duhurnya harus pakai niat atau tidak? Pakai. Sholat asarnya harus pakai niat atau tidak? Pakai. Menggabungkannya, kata Ibnu Hajar, tidak perlu niat, karena itu bukan amalan. Ya. Kata dia, tidak perlu niat. Bi khilafi ma rajjahahu katsirun minasy-Syafi'iyyah. Berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama Syafi'iyah yang menyatakan harus dengan niat. Kata Ibnu Hajar, tidak harus. Saya menyelisih mereka. Ya. Kata dia, dalilnya ada. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
jama'a fi ghazwati Tabuk wa lam yadhkur dzalika lil ma'mumin. Rasulullah SAW dalam perang Tabuk salat kalau tidak salah 21 hari atau 19 hari. Jamak terus. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan kepada para sahabat sebelumnya, wahai para sahabatku, saya ingin jamak. Tidak, tapi tiba-tiba Rasulullah SAW salat, kemudian komat lagi, kemudian apa? Jamak. Paham? Jadi kalau misalnya Anda salat tidak niat jamak, tiba-tiba ada sahabat yang bilang, kita jamak ya, nanti di jalan susah. Ya udah ikut jamak saja. Kalau ulama Syafi'iyah bagaimana? Oh, enggak boleh. Tadi kita enggak niat waktu sebelum salat apa? Duhur. Paham? Menurut Ibnu Hajar boleh atau tidak? Boleh. Paham atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh Ibnu Al-Mulaqqin dalam kitabnya At-Tawdih. Dia mengatakan tentang niat. Saya bacakan perkataan dia, ringkasannya. Anna mahallaha al-qalbu inda jumhur, la lisan. Ingat, niat itu tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Kenapa? Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu apa? Binniyat. Niat di mana? Di hati. Ini pendapat jumhur. Ya. Kemudian di antaranya dalil beliau firman Allah, ya, la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata beliau tentang masalah menyembelih hewan kurban. Kata beliau, Allah berfirman, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging tersebut, tidak akan sampai kepada Allah darah-darah tersebut, tetapi akan sampai kepada Allah taqwa minkum. Taqwa, dan taqwa tempatnya di hati. Rasulullah SAW yushiru ila sadrihi. Rasulullah SAW beri isyarat kepada hatinya, dadanya. Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa tempatnya di hati, taqwa tempatnya di hati, taqwa tempatnya di hati. Berarti niat tempatnya di mana? Di hati. Kemudian beliau berkata, wa idza taqarrara anna mahallaha al-qalbu fa in iktasara alaihi jaza illa fi salat ala wajhin syadin. Kata beliau, kalau kita tahu bahwasanya niat tempatnya di hati, maka jika seorang tidak melafalkan niat, maka boleh. Kecuali dalam salat harus dengan melafalkan niat menurut pendapat yang syadz, pendapat yang menyeleweng dari mazhab Syafi'iyah. Jadi, saya ingatkan, masalah niat dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya jika seorang salat tanpa niat, tanpa melafalkan usolli fardhu zuhri arba rakaatin, maka ulama Syafi'iyah mengatakan sah. Namun mereka mengatakan dianjurkan untuk mengatakan usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri dan selanjutnya. Namun ini hukumnya kata mereka adalah mustahab, artinya disukai. Mereka tidak mengatakan yusan, disunahkan. Kenapa? Karena kalau dikatakan disunahkan itu dari perbuatan Nabi, namun Nabi tidak melakukannya. Maka mereka menggunakan kalimat disukai untuk mengucapkan lafal usolli. Kenapa? Karena dengan mengucapkan usolli lebih mengkokohkan niat di hati. Ini sisi pendalilan mazhab Syafi'iyah. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, ada dari sebagian ulama Syafi'iyah yang pendapatnya kenceng, yang mengatakan kalau sholat tidak bilang usolli, tidak sah sholatnya. Ada sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat, barang siapa yang sholat tidak mengucapkan usolli, sholatnya tidak sah. Pendapat itu dibantah oleh Ibnu Al-Mulaqqin. Dia mengatakan itu pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh dari ulama Syafi'iyah. Sungguhnya jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan melafalkan niat itu cuma hanyalah apa? Mustahab, tidak sampai pada derajat syarat sholat. Paham? Saya ingin menyampaikan hal ini karena sebagian kaum muslimin di tanah air kita tidak paham mazhab Syafi'iyah. Mereka sebagian mereka, tidak semua, sebagian mereka menganggap kalau tidak bilang usolli tidak sah. Kalau puasa tidak bilang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, seakan-akan tidak sah. Maka dia harus ucapkan. Banyak orang berpendapat demikian. Padahal menurut ulama Syafi'iyah tidak harus, hanya dianjurkan. Paham di sini? Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa pada jilid 22 halaman 233 beliau mengatakan bahwasanya beliau membedakan antara menjaharkan niat dengan mengucapkan niat dengan sir. Kata beliau, yang dikhilafkan oleh para ulama adalah mengucapkan lafal dengan sir, seorang dengar sendiri, supaya mengokohkan hatinya. Seperti itu. Ini ada khilaf kata dia. Dan yang benar tidak disunahkan.
Sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Yang mengatakan disunahkan adalah ulama Syafi'iyah. Tapi mazhab yang lain, mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah, mazhab Hanafiyah tidak. Makanya kalau kita di Madinah, orang-orang dari India tidak mengucapkan usolli. Mereka langsung. Karena jumhur ulama tidak perlu mengucapkan apa? Usolli. Ingat, kata Ibnu Taimiyah yang dikhilafkan adalah mengucapkan niat dengan apa? Sir, dengan pelan. Usolli fardhu dhuhr. Untuk dia mengokohkan dirinya. Adapun kalau dia ucapkan keras-keras, usolli fardhu dhuhr, maka kata Ibnu Taimiyah ini bid'ah. Tidak ada contohnya sama sekali dan tidak dikhilafkan. Kenapa? Mengganggu tetangga. Dan fungsinya apa? Anda ingin laporkan kepada Allah, tidak perlu, Allah sudah tahu. Anda tatkala mengucapkan untuk mengokohkan hati Anda. Nah, kalau hanya untuk mengokohkan, tidak perlu keras-keras. Oleh karenanya, saudara-saudara kita yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'iyah dengan mengucapkan niat, melafalkan niat, maka kita toleransi, karena ini ada pendapat. Tapi kalau dia besar-besar, kita bilang, Mas, tidak usah besar-besar, Mas. Tidak usah besar-besar. Ya. Karena tidak perlu. Ya. Sampaikan dengan baik. Ya. Karena yang dengan lafal yang besar-besar diingkari oleh sebagian ulama. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah yakum, sampai di sini saja kajian kita. Ya, saya mencukupkan saja tentang syarah hadis niyah. Tentunya hadis ini sangat panjang syarahnya, tapi saya berusaha hanya mencuplik dari yang ada di Fathul Bari dengan tambahan-tambahan sedikit dari selain kitab Fathul Bari. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala bisawab. Ustaz, seorang beribadah awalnya niat karena Allah, lalu setan menggoda hingga orang tersebut muncul niat lain dalam hatinya. Lalu tersadar dan perbaharui niatnya untuk Allah. Bagaimana amalan orang tersebut? Jazakallah khairan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang seorang yang niatnya karena Allah kemudian di tengah-tengah menyeleweng. Kalau sejak awal niatnya bukan karena Allah, karena riya, karena sombong, karena angkuh, maka sejak awal tidak diterima. Adapun kalau niat pertamanya karena Allah, kemudian di tengah-tengah ada berubah niatnya, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Saya contohkan seperti masalah sholat. Ada orang tidak sholat niatnya karena ingin dipuji. Sejak awal karena ingin dipuji, ingin jadi imam supaya dipuji bacaannya. Sejak awal niatnya demikian. Maka sejak awal sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang niatnya sholatnya tatkala dia takbiratul ihram karena Allah, Allahu Akbar, niatnya karena Allah. Kemudian di rakaat kedua niatnya menyelenceng. Tahu-tahu dia tahu, oh ternyata saya lupa ada bupati sholat di belakang saya. Maka dia rubah bacaannya, dia panjang-panjangkannya. Rakaat pertama tadi dia baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua dia baca Al-Baqarah misalnya. Untuk misalnya dia karena ingin dipuji oleh bupati, ya, misalnya. Maka terus dia terlena, bacaan saya bagus sampai selesai sholat. Bagaimana nasib sholatnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya sah dan diterima karena Allah menilai dari niat awal. Allah menilai niat awal. Dan Allah mengatakan tidak. Niatnya tengah berubah maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ikhlas harus dijaga terus. Paham? Berbeda tatkala seorang niat awalnya ikhlas. Di tengah jalan pada rakaat ketiga ingin dipuji orang. Kemudian rakaat keempat dia sadar, "Oh, kenapa saya ingin dipuji?" Kemudian dia kembalikan lagi kepada ikhlas, maka ini sepakat selamat. Kenapa? Karena dia perbaiki apa? Dirinya. Karena seorang dalam amalan apapun, apakah dakwah, apakah dalam apapun, niatnya karena Allah. Kalau ada goyang di tengah, maka segera dia perbaiki apa? Dirinya. Dia perbaiki dirinya. Agar niatnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya ahli hadis dengan ahli fikih? Apakah ahli hadis menguasai fikih atau sebaliknya? Kalau dahulu semua ahli hadis ahli fikih, artinya kebanyakan, bukan semuanya, tapi banyak ulama ahli hadis yang kita kenal adalah ahli fikih. Contohnya Imam Al-Bukhari ahli fikih atau bukan? Ahli fikih, dia punya pentarjian sendiri. Dia punya dalil yang ahli fikih saja mempelajari bagaimana pentarjian Al-Imam Al-Bukhari yang nampak dari bab-bab yang judul-judul bab yang dia sebutkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis atau bukan? Ahli hadis, dan dia juga punya mazhab Hambali. Al-Imam Malik ahli hadis atau bukan? Ahli hadis, punya kitab Muwatta, dan dia juga punya mazhab apa? Maliki. Kemudian Imam Syafi'i juga, ya, ada Musnad Syafi'i, ya, dan dia juga meriwayatkan hadis-hadis dengan sanadnya, dan dia juga ahli hadis, dan dia juga ahli apa? Fikih. Demikian juga Abu Hanifah, ahli hadis dan juga sekaligus ahli fikih. Namun kalau kita berbicara secara nazari, secara ilmu, memang benar ada orang yang mengerti hadis tapi tidak faqih. Ya.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a farubba muballagin aw'a atau afqahu minas sami'." Kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati, memperindah wajah seseorang yang dia mendengar hadis-hadisku, kemudian dia hafalkan, kemudian dia sampaikan. Kemudian kata Nabi, betapa banyak ya, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Banyak orang menyampaikan yang lebih paham daripada dia. Bisa jadi seorang yang membawa ilmu fikih, dia bawakan kepada orang yang lebih fakih daripada dia. Dan ini praktiknya terjadi. Ada orang yang dia bergelut dengan hadis, namun ternyata dia tidak pakar fikih. Namun dia tidak pakar fikih, atau dia pakar fikih namun kepakarannya tidak begitu hebat. Tidak begitu hebat. Dan itu terjadi sekarang di zaman para ulama. Kita dapati ada orang ulama yang benar-benar pakar fikih, tapi ilmu hadisnya kurang. Ada orang yang pakar hadis tapi ilmu fikihnya apa? Kurang. Karena ilmu hadis disiplin ilmu tersendiri, ilmu fikih disiplin ilmu tersendiri. Dan ada ulama yang bisa menggabungkan dua-duanya, namun itu jarang. Namun itu jarang, artinya hadis benar-benar fakih, benar-benar pakar, dan fikih benar-benar apa? Pakar. Contohnya sederhana, ya. Syekh Albani rahimahullah, beliau ahli hadis dan beliau juga fakih. Tetapi Syekh Utsaimin waktu Syekh Albani meninggal dunia, dia komentar. Dia mengatakan bahwasanya Syekh Albani lebih pakar hadis daripada fikih. Ini komentarnya siapa? Syekh Utsaimin terhadap Syekh Albani, bukan perkataan saya. Dan sebaliknya saya katakan, Syekh Utsaimin setelah meninggal, saya katakan, Syekh Utsaimin pakar fikih, tapi ilmu hadisnya tidak seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Paham? Jadi, pertanyaannya tadi, apakah ahli hadis sama dengan ahli fikih? Jawabannya beda. Jawabannya beda. Contoh kita dapati sekarang, banyak ulama, saya ketahui di Arab Saudi, mereka bergelut dengan ilmu fikih. Mereka mengerti tentang mazhab-mazhab. Tapi mereka tidak bergelut dengan rawi-rawi hadis. Sehingga mereka tidak begitu hafal tentang rawi-rawi hadis, tentang ilat-ilat hadis. Kalau ada hadis yang mereka ingin cek, mereka akan kembali kepada buku-buku ulama yang menjelaskan tentang hadis ini. Bukan mereka periksa sendiri. Jadi bisa jadi ada ahli fikih tidak ahli hadis, ada juga ahli hadis tidak ahli fikih. Tapi kalau kita bicara tentang ulama-ulama terdahulu, kebanyakan ulama-ulama mazhab ahli hadis dan ahli fikih sekaligus. Imam Malik ahli fikih dan ahli hadis, Imam Syafi'i ahli fikih dan ahli hadis, Imam Abu Hanifah ahli fikih dan ahli hadis. Kemudian Imam siapa lagi? Imam Malik, Imam Hambali ahli fikih dan ahli hadis, Imam Sufyan Ats-Tsauri juga ahli fikih dan ahli hadis, dan selanjutnya. Dahulu Anda sering memperhatikan antum memakai jam, arloji, dan cincin pada tangan sebelah kiri. Sekarang pindah ke sebelah kanan. Ya sudah, saya pindahin aja lah kali ini. Biar nostalgia. Sebenarnya masalah pakai jam tangan kiri atau tangan kanan, sudah. Mau dijawab atau tidak? Nggak usah. Sudah, jawabannya begini. Jadi masalah memakai jam tangan, ya, maka sebagian ulama mengkiaskan dengan masalah cincin. Masalah cincin datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pernah pakai cincin tangan kanan, Rasulullah SAW pernah pakai cincin tangan kiri. Maka sebagian ulama mengkiaskan masalah jam, ya, karena dia ada seakan-akan ada hiasan, ya, ada keperluan. Rasulullah SAW pakai cincin juga keperluan untuk apa? Untuk memberi stempel dalam surat-suratnya. Maka boleh kanan, boleh apa? Kiri. Bahkan seingat saya Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong menggunakan jam pada tangan kiri. Kata beliau, karena apa? Banyak tangan kanan ini banyak digunakan untuk bekerja. Khawatir jam itu mudah rusak dan macam-macam, kebentur dan macam-macamnya. Ya, ya. Saya dulu pakai sebelah kiri. Ya, tapi saya ganti ke kanan. Sekarang saya ganti lagi. Karena ada sesuatu dan saya tidak ingin jelaskan sama antum. Jadi kanan atau kiri boleh, ya. Kanan kiri tahu-tahu boleh. Adapun saya rubah rahasia. Ustaz, saya berusaha berbakti kepada orang tua, terutama ibu, dengan niat agar ibu mendoakan saya untuk mendapat kebaikan dunia seperti istri yang soleha, cantik, dan rezeki yang berkah, dan kebaikan akhirat agar Allah masukkan ke surga. Apakah niat saya benar? Tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Kita minta doa kepada ibu tidak jadi masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan di antara doa yang dikabulkan adalah doa walid li waladihi, adalah doa orang tua kepada anaknya. Dan ingatlah, tidak ada orang yang berdoa kepada kita dengan doa yang sangat tulus dari hati yang sangat dalam seperti doa orang tua kepada kita. Kita sendiri kalau doain orang kepada anak, kan saya tanya sama antum kalau berdoa
untuk anak sama untuk istri, mana yang lebih kuat doanya? Untuk siapa? Untuk anak. Lebih kuat doa kita kepada benar-benar dari hati. Bagaimana dengan istri kita yang anak itu dulu dikandung dalam perut istri kita? Lebih kuat lagi doanya. Jadi tidak ada doa yang sehebat doa ibu kepada kita. Ya. Oleh karenanya berusaha kita minta doa dari ibu kita. Saya ingat waktu saya selesai munaqashah sidang S3 baru-baru saja. Kemudian setelah itu dosen yang menyidang, ya, Syekh Mahmud Qadah dari Malaysia, ya, kemudian sudah jadi warga negara Saudi. Dia minta saya datang ke kantornya. Maka saya datang kepada dia. Dia menjelaskan ke dia, Firanda, mintalah doa kepada ibumu sebanyak-banyak. Satu yang saya sesalkan, waktu ibu saya masih hidup, saya kurang minta doa sama ibu saya. Karena tidak ada yang mendoakan engkau dengan tulus seperti ibumu. Tidak ada yang mendoakan engkau dengan tulus seperti ibumu. Dan doa yang tulus ini sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya mau tanya tentang hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya tidak sempurna iman seorang sampai dia lebih mencintai dirinya lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri. Ya. Jadi ini hadis dalam Sahih Bukhari, ya, tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali aku lebih cinta diriku daripada dirimu. Rasulullah SAW, la Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsi. Tidak sempurna imanmu, wahai Umar, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Pertanyaannya, apakah bentuk cinta tersebut mengharuskan kita harus bersolawat selalu, harus mimpi dengan dia? Ya. Tidak, ya. Tidak ada dalil bahwasanya kalau orang mencintai Nabi lebih daripada dirinya harus senantiasa bersolawat. Kita bersolawat dan banyak amalan yang kita lakukan. Kita bersolawat kepada Nabi, kita sholat sunnah, kita bersedekah, sholat malam, berbakti kepada orang tua. Ini semua sunnah Nabi. Selama kita dalam kehidupan kita menjalankan sunnah Nabi, berarti kita cinta kepada Nabi. Karena barometer cinta kita kepada Nabi adalah melakukan sunnah-sunnahnya. Oleh karena Sufyan pernah berkata, "Law istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Maksud saya, sekarang kan dia berkata, kau ingin lakukan apa saja, usahakan ada dalilnya supaya dapat pahala. Bahkan kalau menggaruk ada dalilnya, lihat dalam hadis Rasulullah pernah menggaruk enggak? Kalau ada dalilnya, ya saya pernah menggaruk. Kenapa Rasulullah pernah menggaruk? Maksudnya ini sekedar pernyataan agar kita termotivasi untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi bukan cuma salawat saja. Dalam masalah akidah juga ada sunnah Nabi. Meyakini bahwa kita akan melihat Allah di akhirat juga ada sunnah Nabi. Meyakini Allah di atas juga sunnah Nabi SAW. Jangan sampai seorang hanya berkutat pada salah satu sunnah, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang lain. Contohnya, dia bersolawat, salawat bagus, tapi ternyata dia mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Dia mengatakan Allah tidak di atas misalnya, dia mengatakan Allah tidak dilihat pada hari kiamat misalnya, atau dia mengingkari sunnah-sunnah Nabi yang lain, atau dia mengejek sunnah-sunnah Nabi. Dia hanya bersolawat, ini berarti dia sudah bagus dalam satu sisi, namun dia meninggalkan perkara-perkara yang lain. Ya berarti rasa cintanya sebenarnya kurang. Nah, kalau orang ingin sempurna cintanya, semakin banyak sunnah Nabi dia kerjakan, semakin dia cinta kepada Rasulullah SAW. Demikian saja para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah Selasa depan masih ada kajian. Selasa depan masih ada kajian, tapi Selasa depannya lagi mungkin libur dulu karena saya mau sapa. Tapi Selasa depan insyaallah masih ada kajian. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.